Selamat pagi, semangat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Diah Arumsasi dari SMA Negeri 2 Meranggen, Kabupaten Demak. Hari ini untuk memenuhi tugas aksi nyata dalam pelatihan mandiri saya akan memaparkan mengenai kurikulum Merdeka, yaitu mengenai sebuah topik yang sangat menggelitik, yaitu mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum kita mengetahui mengapa kurikulum harus berubah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya kurikulum itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dari pengertian ini kita tahu bahwa kurikulum sangat penting. Tetapi di dalam perjalanannya kurikulum berubah, yaitu ada kurikulum Merdeka yang kita pelajari untuk tahun ini, yang harapannya menjadi sebuah koridor ketika kita membuat sebuah konsep untuk menyampaikan kepada para siswa mengenai tujuan pembelajaran serta arahan bagaimana siswa nanti harus mengalami perubahan setelah melakukan proses pendidikan di dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian setelah kita melihat apakah kurikulum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, nah kita akan melihat apa kurikulum Merdeka itu sendiri. Kurikulum Merdeka ini menjadi opsi bagi pemulihan pembelajaran. Ketika kita melihat kata pemulihan, apakah memang kurikulum itu sedang mengalami situasi yang tidak sehat? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini akhirnya kita harus melihat sebuah alasan mengapa kurikulum harus berubah. Seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam konsep yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang siswa hendaknya kita tuntun seperti arahan dan situasi yang ada, karena di dalam diri siswa itu ada sebuah kekuatan yang dinamakan kodrat alam, tetapi tidak lepas dari yang namanya kodrat zaman. Ini sudah saya terangkan di dalam beberapa video dan PowerPoint sebelumnya. Nanti bisa dilihat pada video saya di YouTube yang sudah pernah saya upload. Tetapi di sini saya akan menekankan kembali sebuah hal atau esensi penting, yaitu mengenai kodrat alam, di mana kodrat alam ini menekankan kepada kebutuhan murid atau siswa yang menjadi peserta didik kita. Sedangkan kodrat zaman adalah bagaimana pendidikan itu harus memperhatikan perkembangan zaman serta teknologi yang terus update, di mana ini akan mempengaruhi kepada hasil belajar ataupun sebuah tujuan pembelajaran yang tercapai kepada para siswa kita. Nah, kemudian ketika murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, di sini adalah sebuah tujuan bagaimana pembelajaran itu akan meletakkan sebuah prinsip pembelajaran dengan paradigma yang baru. Paradigma yang baru ini diantaranya adalah menekankan kepada student center, yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Kita sering mendengar bahwa pendidikan harus menghamba pada siswa, tetapi menghamba ini sudah pernah saya jelaskan, artinya berpihak kepada siswa. Dan kemudian yang berikutnya, paradigma baru dalam dunia pendidikan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 dimensi yang harus dipenuhi. Nanti di dalam video selanjutnya akan lebih banyak dibahas mengenai profil pelajar Pancasila. Tetapi penekanannya adalah karakter-karakter pada diri siswa ketika mengikuti pembelajaran, hendaknya nanti akan mewujudkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kemudian di dalam pelaksanaan kurikulum yang ada ini, sebuah perubahan dan paradigma yang baru, hendaknya kurikulum akan meletakkan kepada sebuah proyek. Jadi kurikulum yang berbasis proyek bisa kita sebut dengan yang namanya prototype, di mana di dalam semua alur ataupun proses pembelajaran yang diberikan
kepada siswa itu nanti akan ada aksi nyata di mana siswa akan membuat sebuah output atau proyek dari hasil belajar itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan struktur pembelajaran, ini hendaknya mendorong murid untuk merdeka belajar atau mengalami merdeka belajar. Di mana merdeka belajar ini bukan berarti merdeka semerdekanya atau seenaknya sendiri, tetapi merdeka belajar ini menekankan kepada pembelajaran yang relevan atau sesuai, di mana pembelajaran ini dirancang sesuai konteks kehidupan dengan menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang mana nanti ketika murid merdeka di dalam belajar tetap meletakkan yang namanya assessment atau penilaian-penilaian tertentu untuk mengukur capaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh siswa juga guru di dalam lingkup sekolah yang melibatkan peran serta dari orang tua bahkan komunitas yang lain. Nah, inilah yang terbaru juga dari kurikulum yang dilaksanakan pada saat ini di mana mulai membawa atau melibatkan komunitas-komunitas praktisi di lingkungan dekat anak untuk menyampaikan pendidikan kepada siswa sehingga pendidikan nantinya akan menjadi lebih bermakna. Nah, kemudian peran dari guru di dalam meletakkan proses pendidikan atau melakukan proses pendidikan ini hendaknya memberikan motivasi, tetapi guru itu sendiri pun harus mulai tergerak, kemudian bergerak serta menggerakkan seluruh ekosistem sekolah yang ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana melakukan perubahan karakter kepada para peserta didik atau siswa-siswa kita. Nah, kemudian terkait dengan kurikulum yang berubah itu, bagi karakter guru itu sendiri hendaknya mewujudkan kurikulum hidup. Artinya teacher as a living curriculum, di mana guru bukan hanya sebatas menjadi penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter siswa, di mana karakter siswa yang diharapkan tadi adalah menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, guru wajib menjadi teladan. Artinya ketika guru melakukan proses pendidikannya, kurikulum hidupnya adalah sumber belajar yang berjalan menebar hikmah dan pelajaran pada siswa sehingga mampu menjadi motivator dan inspirator bagi semua siswanya. Dalam hal ini selalu melakukan proses pembelajaran yang bermakna dan ini diperlukan sebuah kreativitas serta inovasi untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada peserta didik. Nah, saya tekankan sekali lagi sambil kita refresh bagaimana guru wajib menjadi teladan seperti sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di mana ing ngarsa sung tulodo, ing madu mangun karso dan tutwuri handayani. Dan guru selain menjadi teladan hendaknya bisa memotivasi siswa serta menjadi inspirasi supaya capaian pembelajaran bisa dilaksanakan serta diwujudkan secara maksimal. Terima kasih, mari wujudkan Merdeka Belajar dan sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Mungkin dari materi yang sedikit ini semoga tetap bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk terus belajar sebagai guru serta memberikan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswi kita.